Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muflihah Eskom IMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Tutur Setiawati. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Adapun aspek pokok perencanaan SDM, yang pertama, aspek sistematis merupakan proses yang disadari dan terencana, bukan sesuatu yang mendadak. Yang kedua, proses terus-menerus karena organisasi, tujuan, dan lingkungan selalu berubah. Yang ketiga, tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan penekanan pada rencana jangka panjang. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, perubahan demografi, yang kedua, perubahan teknologi, yang ketiga, kondisi peraturan perundang-undangan, yang keempat, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Kriteria perencanaan SDM yang baik. Yang pertama itu perencanaan SDM berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai organisasi atau perusahaan karena sasaran organisasi atau perusahaan mencapai tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan meliputi keputusan, kegiatan, atau tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, perencanaan melakukan perhitungan akurat, teruji, fleksibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, rencana dapat mempermudah usaha untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, penyusun perencanaan harus ahli dan berpengalaman. Yang ketiga, perencanaan banding hasil kombinasi antara top down dan bottom up. Yang keempat, perencanaan harus berdasar data akurat dan uji coba. Yang kelima, perencanaan perlu disertai program kerja. Adapun perencanaan SDM mengarah pada jumlah, kualitas, kombinasi, dan distribusi pegawai sesuai kebutuhan real organisasi, penentuan jumlah, kualitas, kombinasi, dan distribusi melalui analisis jabatan, perhitungan beban kerja, perencanaan pengembangan kualitas SDM di tugas belajar promosi. Di sini ada keuntungan perencanaan SDM. Yang pertama, mendorong perilaku produktif dan terhindar dari perilaku relatif dalam melaksanakan kegiatan perencanaan SDM. Yang kedua, berfungsi memantapkan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, merangsang pemikiran kritis dalam menguji asumsi bisnis atau kegiatan. Pentingnya perencanaan SDM dapat dilihat dari yang pertama, kepentingan individu pegawai. Dengan perencanaan SDM jelas, tegas, dan akurat, maka setiap pegawai dapat mengetahui rencana manajemen SDM di tempat kerjanya. Yang kedua, kepentingan organisasi. Perencanaan SDM membantu pemimpin organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan efisiensi SDM dan produktivitas kerja sehingga organisasi atau perusahaan mampu mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga, kepentingan nasional. Perencanaan SDM penting bagi masyarakat karena merupakan sistem yang diikuti oleh seleksi dan penarikan SDM. Di sini ada manfaat perencanaan SDM. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan tuntunan persyaratan jabatan yang sering berubah karena perubahan teknologi sangat cepat dan gratis. Yang kedua, untuk mempertahankan jumlah SDM yang cukup dengan keahlian memadai dapat beroperasi maksimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, dapat menggunakan SDM yang ada secara optimal. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun yang berasal dari lingkungan organisasi. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tentang kerja saat ini, masa datang bagi perusahaan. Selanjutnya, langkah proses perencanaan SDM. Yang pertama, meramalkan kebutuhan SDM.
Meramalkan kebutuhan SDM terdiri dari berbagai teknik atau pendekatan yang digunakan sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan teknik yang akurat. Yang kedua, meramal sumber daya manusia yang tersedia. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proyeksi persediaan SDM pada masa yang akan datang. Yang ketiga, membandingkan kebutuhan dan persediaan SDM dari hasil perbandingan kebutuhan dan persediaan SDM yang dimiliki. Penambahan berarti tidak ada kegiatan. Adapun langkah perencanaan SDM, yang pertama menghimpun dan mengelola informasi SDM yang sudah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperjelas kondisi sekarang dari jumlah atau kualitas dan kuantitas. Yang kedua, mempredisikan kekurangan SDM dengan membandingkan SDM yang dimiliki dengan permintaan SDM untuk dapat melaksanakan operasional bisnis sekarang dan di masa yang akan datang, atau jumlah, kuantitas, dan kualitas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.